Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku. Di sini kita bakalan ngelanjutin materi bahasa Inggris kita. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang tenses. Jadi dibagi menjadi 2 unit, yaitu yang pertama now and then, kemudian before and after. Dan di sini kita totalnya akan membahas sekitar 6 tenses. Sebelumnya, apa sih tenses itu? Tenses itu adalah semacam tata bahasa atau tata kalimat yang digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, tenses ini penting untuk kita kalau kita mau melakukan writing, yaitu penulisan bahasa Inggris, karena tenses ini lumayan vital gitu, jadi dia itu sangat diperhatikan karena dapat menjelaskan kapan suatu kejadian itu terjadi gitu. Nah, sebelumnya, welcome back, selamat datang kembali. Are you ready to learn? Apakah teman-teman siap untuk belajar? Harus siap ya. Nah, sebelumnya aku mau mengingatkan teman-teman karena bahasanya di sini itu lumayan agak rumit gitu. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan, jangan sungkan buat tanyain ke aku, oke? Nah, yang pertama langsung aja ke unit yang pertama yaitu now and then. Nah, di unit ini teman-teman bakalan belajar yang pertama adalah tentang simple present tense, kemudian yang kedua adalah present continuous tense, kemudian simple past, dan past continuous tense. Oke, langsung yang pertama yaitu simple present tense. Simple present tense ini sederhana banget, sering digunain. Nah, yang pertama adalah contohnya I live in South Africa, kemudian you live in Papua, this bird lives in America, the sun shines brightly. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaan penggunaan kata di sini. Ada yang live biasa, ada yang live plus S. Nah, apa sih perbedaannya gitu? Yuk kita cari sama-sama. Nah, kapan sih menggunakan simple present tense itu? Nah, yang pertama, kita menggunakan simple present tense untuk mengekspresikan kebiasaan atau informasi umum atau suatu kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang, situasi yang tidak berubah, emosi atau harapan-harapan. Nah, contohnya itu, I read books, I live in Surabaya, Surabaya is very hot, itu semuanya simple present tense. Atau bisa juga digunakan untuk memberikan instruksi. Contohnya itu kayak open the door, kayak please open the door gitu. Tolong dong bukain pintu. Atau play the guitar, mainin gitarnya. Kemudian bisa juga untuk express fixed arrangement atau mengekspresikan arrangement itu semacam kayak aturan gitu yang emang udah fix atau udah jelas gitu di present atau di future, di saat ini atau di masa depan. Contohnya itu, the school opens at 7 a.m. Sekolah buka jam 7 pagi. Nah, kemudian forming the simple present tense, yaitu kita mulai nih untuk membuat sendiri simple present tense. Nah, contohnya adalah I study, I do not study, do I study, ini tuh kayak aku belajar, aku nggak belajar, apakah aku belajar gitu. Nah, aturannya, in the third person singular, the verb always ends in S. Jadi, untuk orang ketiga yang singular atau cuman satu aja, itu diakhiri dengan huruf S. Nah, orang ketiga itu apa sih? Jadi, orang ketiga itu, misalnya kita menjelaskan seseorang lain gitu, Tony, atau Nina, atau siapa deh, Sari gitu. Nah, itu kan cuma satu orang gitu. Misalnya kita cerita tentang Sari. Nah, itu kita menggunakan di akhir kata kita menggunakan tambahan S. Misalnya she studies. Nah, kalau aku ngomongin di Sari studies gitu. Jadi dia tuh lagi belajar. Kemudian she does not study. Jadi dia itu tidak belajar kayak gitu. Kalau ini does she study itu kayak pertanyaan, apakah dia belajar gitu. Kemudian untuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan itu rumusnya adalah menggunakan does plus infinite verb. Nah, ini kan kayak gini, does. Nah, infinite verb itu apa sih? Infinite verb itu kayak gini. Jadi, study tanpa tambahan apa-apa, tanpa tambahan. Kalau ini kan udah ditambahin es. Nah, kalau study aja, belum ditambahin apa-apa, itu namanya infinite verb. Nah, untuk verbs ending in y, jadi kayak untuk kata yang diakhiri dengan huruf y, apalagi khususnya untuk orang ketiga, itu y-nya diganti dengan is. Nah, ini kan study. Nah, ini orang ketiga nih, she, he, it, itu orang ketiga, itu diakhiri dengan huruf es. Jadi y menjadi es. Jadi study jadinya studies gitu.
Oke, kemudian kita lanjut ke tenses yang kedua, yaitu present continuous tense. What's going on? Jadi present continuous tense itu digunakan saat ini banget gitu. What's going on itu apa sih yang terjadi saat ini? Jadi apa sih yang terjadi saat ini? Teman-teman bisa jawab gak? Ya, yang terjadi saat ini adalah I am teaching English. Aku sekarang lagi menjelaskan bahasa Inggris. Dan teman-teman sedang melihat layar teman-teman, entah itu layar HP atau layar laptop atau apapun itu. Jadi saat ini kan aku lagi ngajar bahasa Inggris dan teman-teman saat ini itu sedang melihat ke layar, kayak gitu. Nah, kapan kita menggunakan continuous tense? Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan suatu kegiatan yang sedang terjadi saat ini. Misalnya, adalah murid-murid sedang bermain bola basket. The students are playing basketball. Jadi saat ini, murid-murid itu sedang bermain basketball. Jadi dengan kata ini teman-teman bisa tahu kapan sih mereka bermain bola basket. Oh ternyata mereka main bola basketnya itu saat ini banget. Atau untuk mendeskripsikan suatu kegiatan yang sedang terjadi saat ini gitu. Bedanya apa dengan ini? Kalau ini kan are you still studying in Yogyakarta? Apakah kamu masih menuntut ilmu di Yogyakarta? Itu semacam ditanyakan misalnya ada seorang yang kuliah di Yogyakarta gitu. Nah, kita nggak tahu apakah dia itu sekarang sedang kuliah di situ juga. Kita bisa tanya, are you still studying in Yogyakarta? Apakah kamu sekarang sedang kuliah di Yogyakarta gitu. Kemudian bisa juga untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau event di masa depan, tapi saat ini tuh udah di-plan atau udah direncanakan. Contohnya adalah they are leaving for Sydney tonight. Jadi mereka itu akan pergi ke Sydney, tapi perginya tuh malam ini. Jadi sekarang kan mereka belum pergi, tapi mereka udah berencana untuk pergi. Kapan? Malam ini. Gitu. Kemudian untuk forming the simple continuous tense, di sini yang penting adalah ada be, kemudian plus ing. Contohnya itu I, be-nya adalah am, kemudian main verbnya draw plus ing, jadi drawing. I am drawing. Jadi aku sedang menggambar. Untuk orang ketiga bisa he, she, misalnya kayak she is sleeping gitu. Kalau kemudian ada juga you, we, they. Nah, ini menggunakan are. Jadi misalnya you are watching a film, we are watching a film, they are sleeping, itu boleh. Contoh-contohnya itu seperti ini. Kemudian kita ke simple past tense. What did you do? Apa yang kamu lakuin? Tapi ini terjadi di masa lalu gitu. Misalnya, what did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? Nah, contohnya adalah ini. Jadi ini adalah suatu cerita. Di sini udah aku kasih garis bawah untuk verb-verb yang menggunakan past tense. Misalnya ini, Louis loved animals. Jadi di hari kemarin Louis itu suka banget sama hewan-hewan. Louis got new book. Jadi Louis got new book. Louis itu mendapat buku baru. Kapan dia mendapat buku baru? Di masa lalu. Gitu. Teman-teman bisa melihat ini dan membacanya dan melihat bahwa oh ternyata berbeda ya antara present tense dengan past tense. Kalau present tense dia menggunakan misalnya contohnya ini ya, he looks at the pictures. Kalau present tense itu dia bukan look, dia menggunakan looks, jadi tambahin s. Nah kalau past tense dia menggunakan tambahan ed. Untuk lebih jelasnya kayak gini nanti. Nah, yang sebelumnya kita bakalan belajar kapan sih menggunakan simple past tense. Nah, di sini kita bisa menggunakan simple past tense ketika kita menjelaskan suatu kegiatan yang sering kita lakuin. Misalnya, I often walk to the office. Aku sering jalan ke kantor. Atau a definite point in time dan an indefinite point in time. Jadi, sesuatu yang terjadi di masa lalu yang kita udah tahu pasti kapan. Misalnya kayak kemarin, yesterday, last week, last year. Atau bisa juga sesuatu yang terjadi di masa lalu tapi kita nggak inget kapan tepatnya gitu. Misalnya kayak pada zaman dahulu, pada suatu hari gitu. Contohnya, we visited grandma last month. Atau I met Jokowi a long time ago. Nah, untuk formingnya di sini yang pertama adalah dengan menambahkan ed. Jadi misalnya walk jadi walked,
play, jadi played gitu. Kemudian verbs ending in a, jadi misalnya kayak like itu kan udah diakhiri dengan e, berarti nggak usah kita tambahin e lagi, tinggal kita tambahin d doang. Kalau play itu kan kita tambahin ed. Nah kalau move udah ada e-nya nih, ya udah nggak usah tambahin e lagi, cukup tambahin d aja. Nah untuk verbs yang diakhiri dengan y, nah ini y-nya kita ganti dengan ied. Misalnya carry jadi carried, study jadi studied, gitu. Begitu juga dengan ini. Kemudian adalah past continuous tense. Nah, past continuous tense ini adalah suatu hal yang terjadi di masa lalu, tapi masih terjadi juga gitu di masa sekarang. Misalnya, I was doing my homework when my friend arrived. Jadi aku lagi ngerjain PR ketika temanku itu datang. Atau it was raining when I got home. Jadi saat itu lagi hujan ketika aku sampai rumah. Nah, kapan sih kita menggunakan past continuous tense? Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan suatu kegiatan yang belum selesai. That was interrupt, atau yang diinterupsi oleh another event atau kegiatan lain. Jadi, ketika suatu hal itu terjadi, ya itu belum selesai saat kejadian lainnya terjadi. Contohnya, I was sleeping when the alarm clock rang. Jadi, saat itu aku tuh sedang tidur ketika alarmku berbunyi. Jadi, tidurnya waktu itu belum selesai, tapi alarmnya udah berbunyi gitu. Atau to express a change of mind, untuk menjelaskan perubahan gitu, kayak misalnya I was going to read a book but I've decided to clean my room instead. Jadi aku tuh sebenarnya mau baca buku, tapi kemudian aku memutuskan untuk membersihkan kamarku gitu. Jadinya aku nggak jadi baca buku. Kemudian to make a very polite request. I was wondering if you could help me with my homework tonight. Jadi untuk misalnya kita mau meminta tolong dengan sopan, kita juga bisa menggunakan past continuous tense, yaitu I was wondering, aku bertanya-tanya jika kamu mungkin bisa membantuku mengerjakan PR malam ini. Nah, kemudian contohnya itu seperti ini. Untuk kata positif, kita menggunakan subjek plus were, was, or were, kemudian ditambah dengan verb ing. Jadi misalnya she was cooking all morning, atau I was studying, he was studying, you were not studying, you were studying. Nah, ini adalah bentuk negatifnya, ini adalah bentuk kalimat tanyanya. Kalau kalimat tanyanya, kita menggunakan was or were plus subject plus verb ing. Was she sleeping? Jadi was ini, kemudian she, subject, sleeping, sleep, plus verb ing menjadi sleeping. When he came home. Nah, kemudian kita lanjut ke unit yang kedua, yaitu before and after. Nah, di unit ini, teman-teman bakal belajar dua tenses, yaitu future tense dan past perfect tense. Untuk future tense, misalnya adalah what will you do tomorrow. Jadi namanya juga future tense ya, tense yang terjadi di masa depan. Jadinya ini bisa menjawab pertanyaan seperti apa yang bakalan kamu lakuin besok. Nah, kapan sih kita menggunakan future tense? Yang pertama adalah untuk memprediksi future event, atau untuk memprediksi kegiatan yang terjadi di masa depan. Misalnya, it will be rainy tomorrow. Besok itu akan hujan. Atau bisa juga untuk mengekspresikan decision, atau decision itu semacam apa ya decision tuh? Decision itu keputusan yang spontan. Misalnya, I will go to school by bus gitu. Aku akan pergi ke sekolah dengan menggunakan bus. Atau bisa juga untuk mengekspresikan willingness, itu semacam kayak keinginan gitu. I will clean up the room. Aku akan membersihkan kamar. Selain menggunakan will, di sini kan teman-teman bisa lihat menggunakan will. Future tense juga bisa menggunakan shall. Nah, shall ini sama aja kayak will. Jadi kita bisa menggunakan shall itu ketika kita make an offer, atau kita menawarkan sesuatu. Misalnya, shall I buy some food? Haruskah aku membeli makanan? Gitu.
Untuk simple future tense, teman-teman bisa menggunakan ini untuk tata bahasanya, yaitu subject plus will or shall plus verb untuk yang positif. Misalnya, I will go to Thailand. Nah, untuk yang negatif, teman-teman bisa menggunakan subject plus will not atau won't plus verb. Jadi misalnya, I will not go to Thailand atau I won't go to Thailand. Artinya, aku tidak akan pergi ke Thailand. Kemudian teman-teman bisa juga menggunakan jika bentuk kalimatnya adalah pertanyaan, teman-teman bisa mengawali dengan will plus subject plus verb. Jadi, will you go to Thailand? Akankah kamu pergi ke Thailand? Kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah past perfect tense. Nah, what have you done? Apa yang udah kamu lakuin? Nah, teman-teman bisa menjawab pertanyaan seperti ini dengan menggunakan past perfect tense. Nah, kapan sih teman-teman menggunakannya? Jadi, past perfect tense ini digunakan untuk make it clear atau menjelaskan bahwa suatu kejadian itu terjadi sebelum kejadian lainnya. Dan keduanya itu terjadi di masa lalu. Misalnya, Mom had fallen asleep when we reached the airport. Jadi ibu udah tertidur ketika kita sampai di bandara. Nah, kejadian keduanya ini terjadinya di masa lalu. Tapi ada dua kejadian. Yang pertama, Mom had fallen asleep, ibu udah tertidur. Kemudian we reach the airport. Kita sampai di bandara. Jadi ada dua kejadian dalam satu kalimat ini. Tapi kejadian mana yang terjadi duluan? Yaitu Mom had fallen asleep. Kemudian selanjutnya, yang terjadi selanjutnya adalah we reach the airport. Sama juga dengan I had cleaned my room when my friend knocked the door. Jadi aku udah membersihkan kamarku ketika temanku mengetuk pintu. Jadi yang terjadi ada dua kejadian, yaitu I had cleaned my room, aku udah membersihkan kamar, dan my friend knocked the door, temanku mengetuk pintu. Yang terjadi duluan adalah ini, kemudian disusul kejadian ini. Dan kedua kejadian ini sama-sama terjadi di masa lalu. Kayak gitu. Nah, untuk formingnya, di sini kita menggunakan kata had bedanya. Nah, misalnya subject she had finished the test. Di sini kita menggunakan past participle atau bentuk verb yang terjadi di masa lalu. Kayak tadi kita belajar di past simple past tense. Nah, untuk negatifnya adalah she had not finished the test. She, subject, she, kemudian had not atau hadn't, kemudian past participle, yaitu finish plus ed. Kemudian kalau bentuk pertanyaan, bisa diawali dengan had, kemudian plus subject, kemudian plus past participle. Misalnya, had she finished the test? Kayak gitu contohnya. Sebenarnya udah sih itu aja. Mungkin di sini teman-teman kalau masih bingung bisa banget ditanyain ke aku. Makasih udah memperhatikan sejauh ini. Semangat belajarnya. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai ketemu di grup juga. Dah.